Yang saya hormati tentunya Pak Mukhlas Siddiq yang hadir di sini, beserta juga dengan para anggota Dewan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada Bu Sumaryati Aryoso, terima kasih atas undangannya kepada para panitia bagi saya untuk bisa berbagi sedikit pengalaman maupun juga masukan, dan juga kepada Bapak Hashim Joyo Hadikusumo beserta seluruh jajaran perwakilan dari pengurus Gerindra, dan juga kepada para pembicara yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu guna menyingkat waktu. Bapak Ibu sekalian, dari terutama komunitas disabilitas seluruh Indonesia maupun yang hadir secara fisik maupun yang secara virtual, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita bisa berkontribusi secara nyata, memberikan masukan terutama untuk rekan-rekan kita yang menjadi corong suara kita di DPR, maupun juga bagi mereka yang ada di eksekutif yang bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk membawa perubahan terutama untuk komunitas disabilitas di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menjadi salah satu yang memperjuangkan, dan memang menjadi salah satu kebanggaan saya. Kalau saya ditanya sampai sekarang apa yang menjadi salah satu kebanggaan selama menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, pasti saya akan menyebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini. Dan sedikit sharing kenapa saya tidak kaget bahwa pembentukan PP-nya itu butuh waktu yang akhirnya sedikit melanggar undang-undang. Ini saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan saya yang ada di DPR. Karena waktu itu kalau sesuai dengan undang-undang yang kita sahkan, seharusnya di tahun 2018 sudah keluar PP-nya, peraturan perundang-undangannya. Tetapi sampai tahun 2019 baru disahkan 2. Sisanya yang sekarang totalnya itu 8, tapi terus ada plus 1 ya, bukan? Total 8 itu sampai sekarang baru sisanya itu ada disahkan di tahun 2020, tapi ada 1 yang belum disahkan, yaitu konsesi dan insentif. Jadi PR kita ini terutama untuk rekan-rekan saya anggota DPR RI, terutama yang ada di Komisi 8 maupun juga di komisi-komisi yang lain yang berhubungan dan berkaitan dengan perjuangan kita belum selesai. Itu yang perlu saya ingatkan yang pertama. Dan saya masih ingat kenapa saya katakan bahwa saya tidak kaget, karena pada saat itu pun pada saat pembahasan saya dan waktu itu sahabat tektokan saya kalau di DPR itu waktu itu untuk terutama untuk undang-undang penyandang disabilitas itu Bu Desi Ratnasari, kami itu sampai gebrak-gebrak meja Bapak Ibu. Itu pertama kali saya kalau waktu itu Romo Syarif udah merasakan waktu itu untuk anggaran haji, waktu untuk undang-undang penyandang disabilitas, giliran saya yang gebrak meja, karena kita berjam-jam itu berulang kali harus memperjuangkan kata wajib. Pemerintah saat itu hanya ingin menggunakan kata dapat. Jadi pemerintah dapat memberikan, pemerintah dapat melakukan. Kami dari DPR memperjuangkan kata wajib, karena memang sudah merupakan kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Tadi apa saja yang menjadi kewajiban itu pun juga sudah sangat detail dibahas oleh Pak Mukhlas di dalam pemaparan beliau. Ini di dalam tulisan sudah ada apa saja yang memang masuk. Dan waktu itu pun juga kami menanyakan kepada perwakilan-perwakilan yang masuk ke dalam Pokja disabilitas waktu itu, apa yang menjadi hal-hal yang terpenting. Nanti mungkin Bu Aryani juga bisa menyampaikan, karena cukup panjang
tapi tentunya kita harus melihat mana saja yang harus kita perjuangkan, no matter what istilahnya. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, apa saja. Dan itu waktu itu kami masih ingat, pasti aksesabilitas, inklusivitas, ya, pemenuhan hak-hak mendasar, tapi terus yang juga tidak kalah pentingnya, dan ini masuk ke dalam PP yang belum disahkan, yaitu persoalan tentang konsesi dan insentif, ya, yang berkaitan dengan misalnya penyandang disabilitas ini seumur hidup, ini banyak dari mereka yang seumur hidup pasti harus membutuhkan misalnya obat-obatan, terutama untuk kawan-kawan kita disabilitas mental misalnya, ya, ini perlu adanya konsesi dalam hal itu. Lalu kita juga bicara tentang tadi mungkin yang sudah dipaparkan oleh DKI Jakarta itu sebagai tolak ukur gitu. Kita bicara tentang kartu yang dimana itu mengidentifikasi mereka supaya mereka bisa mendapatkan akses. Kalau misalkan beli tiket, ya udah itu nggak perlu beli tiket lagi, tidak kasih lihat kartunya. Nah ini belum bisa digunakan, belum bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi PR kita masih jelas-jelas masih banyak sekali. Lalu bicara tentang pendidikan, mau ditekankan, saya sekarang pun juga Bapak Ibu jujur, waktu mengesahkan undang-undang ini tidak terbayangkan bahwa saya pun akhirnya menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus sekarang. Jadi banyak yang mengira bahwa saya memperjuangkan dan mengesahkan undang-undang itu setelah saya punya anak saya, tetapi tidak seperti itu. Dan ini saya anggap bahwa Tuhan memang sayang sama saya artinya. Dan saya dipersiapkan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Dan saya melihat sendiri, dan mengalami sendiri bagaimana kalau kita bicara tentang inklusivitas dalam pendidikan, kita tidak bisa bicara terlalu panjang lebar kalau pemahaman tentang penyandang disabilitas saja belum sama. Kalau dari pendidiknya saja masih berbeda pandang tentang penyandang disabilitas, tentang difabel, di situ pasti kita sudah pasti kesulitan. Bukan hanya dari segi pemahaman, tapi juga dari segi jumlah pendidik. Jujur, untuk mencari yang namanya terapis untuk anak saya, itu aja mencari sekolahnya sulit. Bagaimana lagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk mendapatkan akses pada terapi itu susahnya minta ampun. Dan bisa dibayangkan kalau adanya hanya di kota-kota besar, di pusat-pusat, di rumah sakit besar, yang dimana mereka untuk menempuh jaraknya saja itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Balik lagi juga ke dalam pendidikan itu, jangan kita lupakan, oke, kita perjuangkan pendidikan. Kenapa waktu itu kita tekankan harus ada sekolah inklusi di setiap kecamatan? Karena waktu itu saya di Dapil Jawa Tengah 4, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, itu saja yang di Jawa loh, yang nggak ada lautnya, maksudnya nggak ada antar pulau gitu. Itu saja dari satu kecamatan ke kecamatan lain itu bisa berjam-jam. Belum lagi kalau kita taruhnya hanya di level kabupaten, berarti kan itu hanya biasanya di ibu kota kabupaten itu. Lah Wonogiri itu dari ujung Wonogiri ke kota Wonogiri itu bisa 4 jam. Jadi bagaimana kita bisa memastikan anak-anak penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan akses pada pendidikan kalau mereka saja kesulitan untuk datang ke tempatnya. Jadi ini yang memang selalu waktu dari dulu itu sudah kita perjuangkan dan masih menjadi PR. Ini terakhir ada beberapa hal yang mau saya angkat. Juga mohon untuk tidak dilupakan tadi, apalagi sudah diangkat oleh Pak Heri tentang pemasungan ini masih sangat memprihatinkan, terutama di daerah-daerah yang tidak ada
pengawasan, ya, yang dimana yang sangat memprihatinkan karena kondisinya itu sudah seperti lebih parah daripada penjara. Ya, ini saya masih ada di dalam WhatsApp group yang saya menerima foto-fotonya. Itu saya mohon untuk rekan-rekan saya di DPR untuk terus menyuarakan tentang hal ini karena itu sudah menjadi bukan rahasia lagi. Dan juga ini masih kita mendapatkan banyak masukan tentang pekerjaan, ya, lapangan akses pada lapangan pekerjaan. Karena untuk bisa memastikan kuota 2% di BUMN, BUMD maupun juga di pemerintahan, untuk memastikan 1% di setiap perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang itu tidak mudah. Itu masih harus kita awasi. Tapi untuk hal ini saya justru ingin mendorong kawan-kawan di komunitas disabilitas, kita harus mulai menggaungkan kemampuan entrepreneurship, kewirausahaan dari para penyandang disabilitas, karena ada banyak sekali contoh penyandang disabilitas difabel yang mampu untuk membuat usaha sendiri. Dan kita butuh lebih banyak yang seperti itu untuk memastikan penyandang disabilitas pun bisa berkontribusi nyata. Ini kan yang sebenarnya ini bukan soal kasihan, enggak. Ini sudah berubah paradigmanya, sudah berubah pemahamannya bahwa mereka ini tidak perlu belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah mendorong untuk mereka bisa mandiri. Itu yang terpenting. Dan tadi Bu Sumaryati yang terakhir, Bu Sumaryati memang titip ke saya karena memang saya salah satu hal yang mungkin saya sayangkan waktu saya selesai masa jabatan adalah sampai detik terakhir itu belum berhasil untuk mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, yang dimana banyak sekali kawan-kawan dari penyandang disabilitas yang menitipkan karena pada saat ini sampai saat ini undang-undang yang ada, mau itu undang-undang penghapusan KDRT, mau itu undang-undang perlindungan anak, mau itu undang-undang yang lainnya, belum memberikan solusi untuk para penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu hal yang menjadi yang memberatkan kawan-kawan ini adalah misalnya alat bukti. Bisa dibayangkan kalau misalkan mereka sebagai saksi dipanggil tapi tidak bisa menceritakan apa yang terjadi pada mereka secara jelas di dalam persidangan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini masih menjadi PR kita bersama, yang dimana juga kami berharap di setiap daerah, jangan hanya di Jakarta saja, visum bagi korban kekerasan itu harus digratiskan. Kenapa selalu korban yang diberatkan untuk harus membuktikan apa yang terjadi pada mereka? Seharusnya negara pun hadir di situ. Jadi ini adalah catatan-catatan kami. Sekali lagi, kita tidak butuh belas kasihan, tapi kita membutuhkan agar setiap dari komunitas disabilitas, setiap dari masyarakat penyandang disabilitas, difabel, anak-anak kami bisa mandiri, bisa ikut berkontribusi secara nyata untuk pembangunan bangsa dan negara.